Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab syarah tafsir kalimat tauhid. Yang kitab tafsir kalimat tauhid adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan syarah yang kita baca adalah syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ila ghairi dhalika min al-ahadith ad-dallati ala jahalati aktsarin nasi bihadhihi syahadati. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya banyak orang yang jahil, yang tidak paham terhadap makna dari syahadat la ilaha illallah ini. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadata yasabunaha mujarrad lafdhin yuqalu bil lisan. Kebanyakan orang tidak paham makna dari syahadat la ilaha illallah, dan mereka menyangka bahwasanya ini cukup diucapkan dengan lisan saja. Wa katsirun minal ulama'i la yafhamuna makna la ilaha illallah. Dan banyak juga para ulama yang disebut dengan ulama, mereka tidak paham makna dari la ilaha illallah. Wa hum ulama'u fil fiqhi, ulama'u fil nahwi, ulama'u fil hadithi, walakinna aktsarahum laysa lahu inayatun bit tauhid. Padahal mereka adalah ulama dalam bidang fikih, ulama dalam bidang nahwu, ya, dalam bahasa Arab, ulama dalam bidang hadis. Namun banyak di antara mereka yang tidak punya perhatian dalam masalah tauhid. Aw yata'allamu aqidatal asy'ariyati. Dan banyak di antara mereka yang belajar aqidah asy'ariyah, aqidah asy'ariyah. Yang asy'ariyah termasuk turunan dari Mu'tazilah. Wa ulama'ul kalami allati taqtasiru ala tauhidir rububiyyati. Dan banyak di antara mereka yang belajar kepada ulama ahlul kalam, ya, ulama dalam bidang ilmu kalam, yang mereka hanya mencukupkan diri terhadap tauhid rububiyah saja. Yaquluna wa yaquluna, dan mereka mengatakan la ilaha illallah yufassirunaha la khaliqa illallahu. Mereka mengatakan la ilaha illallah, kemudian mereka tafsirkan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. La yuqaddiru 'alal ikhtira'i illallahu. Tidak ada yang bisa menakdirkan kejadian-kejadian kecuali Allah. Hadza tafsirhum laha. Ini tafsir mereka terhadap la ilaha illallah. Fahum la yata'adduna tauhid rububiyyati. Maka penafsiran mereka tidak lebih dari sekedar tauhid rububiyah. Wa yufassiruna la ilaha illallah bima la yazidu an tauhid rububiyah. Mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran yang tidak lebih dari sekedar tauhid rububiyah. La yata'arraduna li tauhidil uluhiyyati alladhi huwa matlubun li la ilaha illallah. Dan mereka tidak memaparkan tentang tauhid uluhiyah, yang padahal tauhid uluhiyah ini merupakan sesuatu yang dituntut dari la ilaha illallah. Iqra'u aqaida al-mutakallimina tajiduna annahum yurakkizuna ala itsbati wujudillahi. Coba anda baca kitab-kitab akidah ulama-ulama mutakallimin, ulama ahlul kalam. Anda akan mendapati bahwasanya mereka hanya fokus dalam masalah penetapan adanya Allah. Ya, penetapan adanya Allah. Penetapan wujud Allah. Ka'anna Allah fihi syakkun, seakan-akan seolah-olah Allah itu diragukan keberadaannya. Seolah-olah
Seolah-olah adanya Allah itu masih diragukan, sehingga mereka fokusnya membahas, memperdalam masalah bahwasanya Allah itu ada. Wal i'tirafu bi annahu huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu ila akhirih. La yadhkuruna al-ibadata. Dan mereka hanya fokus kepada pengakuan, ya, fokus kepada agar kita mengakui bahwasanya Allah itu Khalik, pencipta, Allah itu Razik, pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan yang semisalnya. Dan mereka ulama ahlu kalam tersebut tidak menyebutkan masalah ibadah, tidak menyebutkan masalah tauhid uluhiyah. Wala yadhkuruna al-uluhiyata abadan, mereka tidak menyebutkan tentang tauhid uluhiyah sama sekali. Ya, tauhid uluhiyah artinya kita mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Ya, kita mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid rububiyah artinya kita mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengelola alam semesta, dan satu-satunya yang menguasai alam semesta. Ya, sekali lagi tauhid uluhiyah kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid rububiyah artinya kita mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, pengelolaan, dan kekuasaan. Hadza la yazidu an dinil musyrikin alladzina qala Allahu fihim. Maka penafsiran mereka ini tidak lebih dari apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Atau siapakah yang menciptakan pendengaran? Siapa yang menciptakan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapa yang mengelola alam semesta? Ya, ketika ditanya pertanyaan ini, orang-orang musyrik akan fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah yang melakukan itu semua. Yuthbituna Rabba. Ya, orang-orang musyrikin menetapkan bahwasanya Allah itu Rabb, Allah itu Tuhan. Allah itu pencipta, pengelola, dan penguasa. Ya, maka orang-orang musyrikin menetapkan tauhid rububiyah. Walakin ya'buduna ghairahu, namun mereka menyembah selain Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan mereka bahaya dan tidak bisa memberikan mereka manfaat. Dan mereka mengatakan, ya, yang kami sembah ini, sesembahan yang kami sembah ini adalah syufa'auna, adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya, maka orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan Allah itu ada. Dan mereka menyembah Allah dan menetapkan Allah pencipta, pemberi rezeki, pengelola alam semesta. Artinya mereka menetapkan tauhid rububiyah. Namun mereka di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala juga menyembah selain Allah. Ya, maka mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah. Ma yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuquna walakin yaquluna innahum syufa'u wusata'u lana indallahi. Mereka orang-orang musyrikin tidak berkata bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu bisa menciptakan alam semesta, bisa memberikan rezeki. Namun yang mereka katakan adalah mereka ini, para sesembahan adalah syufa'u, pemberi syafaat. Wusata'u, para wasitah, para wasilah, perantara antara kami dengan Allah. Fal amru khatirun jiddan. Maka masalah ini masalah yang sangat bahaya sekali, yaitu banyak orang yang
salah dalam memahami la ilaha illallah. Ini masalah yang sangat-sangat berbahaya sekali. Fahunaka lubsun kathirun fi hadzal amri. Banyak terjadi kesamaran, banyak terjadi kesalahpahaman dalam masalah ini. Wadalla kathirun minan nasi bihadzal lubsi. Dan banyak orang yang menjadi tersesat pemahamannya gara-gara kesamaran dan kesalahpahaman ini. Alladzi yukhallisu at-tauhida wa yubayyinu ma'na la ilaha illallah yaquluna hadza yukaffirul muslimin. Adapun para dai, para ulama yang ingin memurnikan tauhid, yang mereka menjelaskan makna dari la ilaha illallah, ya malah dikatakan oleh orang-orang, ya ulama-ulama ini, orang-orang ini telah mengkafir-kafirkan orang-orang muslim. Maka kita katakan nahnu nabra'u ilallahi minalladzi yukaffirul muslimin. Ya, kami berlepas diri. Ya, di hadapan Allah kami berlepas diri dari orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Nahnu ma nukaffiru illa man kafarahu Allahu wa rasuluhu. Yang kami anggap kafir hanyalah orang-orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan, yang dikafirkan oleh dalil. Ya, namun tentunya ya masalah kafir mengkafirkan ini masalah yang berat. Ya, tidak boleh kita mudah menjatuhkan vonis kafir kepada person tertentu. Ya, tidak boleh bermudah-mudah menjatuhkan vonis kafir kepada individu tertentu secara muayyan, secara spesifik. Yang Allah dan Rasulnya kafirkan dalam dalil-dalil adalah takfir secara mutlak, ya, penjatuhan vonis kafir secara general, secara umum. Adapun penetapan status kafirnya seseorang secara individu ini masalah berat, harus berhati-hati, ya, dan bukan domainnya para penuntut ilmu pemula. Falladzi la yuhaqqiqu la ilaha illallah qad kafarahu Allahu wa rasuluhu. Maka secara umum orang yang tidak menetapkan, yang tidak mewujudkan dengan benar kalimat la ilaha illallah, maka orang ini telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, fa'alam anna hadhil kalimata nafyun wa itsbatun. Ketahuilah kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, itu terdiri dari penafian dan penetapan. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadhil kalimatu laha ruknani. Kalimat la ilaha illallah punya dua rukun. Huma nafyun wa itsbatun, fala yakfi an-nafyu wa la yakfi al-itsbatu. Yaitu penafian dan penetapan. Maka tidak cukup penafian saja dan tidak cukup penetapan saja. Bal la budda minal itsnaini muqtarinaini. Namun wajib untuk menggabungkan kedua-duanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Maka la yakfur bit-taghuti faqat. Allah tidak berkata barang siapa yang kufur kepada tagut saja. Bal qala wa yu'min billah. Namun Allah katakan setelah itu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Wala qala man yu'min billah. Dan Allah tidak hanya berkata orang yang beriman kepada Allah saja. Walam yadhkur al-kufra walam yadhkuril kufra bitaghuti. Dan tidak mengucapkan, tidak menyebutkan tentang mengkufuri tagut. La budda minal itsnain. Maka wajib untuk menggabungkan keduanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, nafyul ilahiyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa minal malaikati hatta Jibrilu. Yaitu menafikan ilahiyah, menafikan persembahan ibadah, penyembahan amma siwallah kepada selain Allah, kepada penyembahan kepada para rasul, hatta bahkan andaikan itu yang disembah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menyembah para malaikat, andaikan yang hatta walaupun yang disembah itu adalah malaikat Jibril. Fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihina wa itsbatuha lillahi azza wa jalla. Lebih-lebih lagi kalau yang disembah
adalah selain keduanya, selain Nabi Muhammad SAW dan selain malaikat Jibril dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian tadi nafyu, sekarang itsbat, maksudnya itsbat ibadah, itsbat uluhiyah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, nafyul ilahiyyati an kulli ma yu'badu min dunillah. Penafian uluhiyah dari semua yang disembah selain Allah. Minal makhlukin, ya, dari penyembahan kepada para makhluk, walau kana min aslahis salihin, walaupun penyembahan tersebut kepada orang yang paling saleh. Fa aslahul bashari huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling saleh, manusia yang paling saleh sepanjang sejarah manusia sampai akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waslahul malaikati huwa Jibrilu, dan malaikat yang paling saleh adalah malaikat Jibril. Wa ma hadza law anna ahadan ya'budu Jibrila aw ya'budu Muhammadan fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnar. Walaupun demikian, andaikan ada orang yang menyembah malaikat Jibril atau menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah ia orang yang musyrik, yang andaikan dia belum bertobat kemudian meninggal, dia khalidan finnar, dia kekal di neraka. Li'anna Allah la yarda an yushrika ma'hu ahadun. Karena Allah tidak akan pernah ridha, tidak pernah senang, tidak pernah suka ada orang yang berbuat syirik kepadanya, siapapun itu. La minal malaikati wala minal anbiya, walaupun itu malaikat, walaupun itu para nabi. Wala minas salihin wala minal asjar wal ahjari. Dan demikian juga orang-orang soleh ataupun penyembahan kepada pohon-pohon ataupun penyembahan kepada batu-batu. Walihada yaqulu, oleh karena itu Allah firman, la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan seseorang itu berbuat syirik dalam masalah ibadah, berbuat syirik terhadap Rabbnya, ahadan, ya, terhadap seorang pun, terhadap siapapun. Ahadan hadza amun. Di sini Allah katakan ahadan, dan ini merupakan bentuk yang umum. Kemudian Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik syai'an kepada suatu apapun. Syai'an artinya ayu syai'in, apapun. Hadza nafyun amun. Ini adalah penafian yang umum, yang am. Wal manfiyu nakiratun, sedangkan yang dinafikan itu dalam bentuk nakirah. Ya, syai'an di sini nakirah. Wa nakiratu fi siyaqin nafi ta'umu kulla syai'in. Dan nakirah dalam konteks penafian ini mencakup segala sesuatu. Maka syai'an di sini artinya segala sesuatu. Dan ini adalah kaidah dalam ilmu ushul fikih, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'umu. Ya, nakirah dalam konteks penafian maka memberikan makna umum. Demikian, semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.